Persilakan Pak untuk memulai. Baik, Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami hormati dan Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memaparkan hasil riset yang sudah kami lakukan sama dengan tim Anda Ibu dengan upaya pengendalian nyamuk vektor penyakit demam berdarah melalui kajian preferensi dan aktivitas Aedes aegypti pada tanaman inang sumber nutrisi nyamuk. Nah, semua kita sudah mengetahui bahwasanya Aedes aegypti ini merupakan vektor penyebab penyakit demam berdarah yang selama ini pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara untuk mengendalikan atau melakukan pengendalian terhadap penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk tersebut. Nah, akan tetapi bionomik dari nyamuk ini menjadi hal yang juga sangat penting untuk kita ketahui sehingga dapat memperkuat upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, menyangkut misalnya bagaimana tempat atau di mana tempat nyamuk tersebut beristirahat dan tumbuhan pakan dari nyamuk tersebut itu terdiri dari jenis yang apa. Next, Pak Anton. Nah, tahun sebelumnya itu juga sudah pernah dilakukan riset terkait dengan breeding dari Aedes aegypti ini. Nah, untuk tahun ini kita coba melihat itu pakannya, tumbuhan pakan dan tempat istirahat dari nyamuk tersebut. Nah, adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah yang pertama itu kita ingin mengetahui tingkat preferensi nyamuk Aedes aegypti dewasa itu terhadap tanaman uji yang kita lakukan di laboratorium. Nah, kemudian mengetahui aktivitas makan dari nyamuk Aedes aegypti pada tanaman uji di laboratorium. Lalu untuk mengetahui aktivitas istirahat nyamuk Aedes aegypti pada tanaman uji di laboratorium. Nah, berikutnya untuk mengetahui senyawa tanaman yang menarik kehadiran nyamuk Aedes aegypti. Nah, manfaatnya ini dapat memberi informasi kepada pemerintah dan juga kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, terutama dewasa ini kami melihat ibu-ibu itu sangat gemar dengan berbagai spesies atau jenis bunga yang tentu tumbuhan tersebut pada dasarnya juga mengundang kehadiran dari Aedes aegypti. Nah, metode yang kita gunakan, kita melakukan penelitian itu di lapangan, kemudian di lab melakukan pengujian. Nah, alat yang kita gunakan perlu mikroskop di setting, kemudian ada papan bedah, dan juga penting di sini adalah tanaman uji yang kita gunakan. Ada beberapa spesies tumbuhan yang kita gunakan, ada tanaman mangga, kemudian temurui dan Kamboja, dan beberapa spesies yang lain. Next, Pak Anton. Nah, ini metode yang kita gunakan. Kita melakukan observational deskriptif, kemudian survei eksploratif, dan juga metode visual control. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah kandang nyamuk yang kita rancang untuk melakukan pengujian tumbuhan apa yang sangat disenangi oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Nah, berikutnya, next Bapak. Nah, ini kegiatan pengamatan yang kita lakukan pada nyamuk Aedes aegypti. Kita mengambil 10 nyamuk jantan dan 10 nyamuk betina, karena dalam hal ini ada perbedaan. Kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan preferensi dan aktivitas dari yang jantan dan yang betina dari Aedes aegypti tersebut. Nah, nyamuk tersebut dilepas ke dalam kandang yang tadi sudah kita siapkan, yang di dalamnya itu sudah kita tempatkan beberapa spesies tumbuhan sebagaimana terlihat pada gambar. Lalu kita melakukan visual control terhadap aktivitas makan dan aktivitas istirahat dari nyamuk tersebut. Nah, berikutnya Bapak. Nah, hasil penelitian kita memperoleh beberapa data. Nah, yang pertama, yang tadi Bapak, yang gambar, nah persentase preferensi makan dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, kalau kita lihat
Nah, di sini mungkin menjadi catatan penting kita adalah dari tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan sebagai tumbuhan uji yang terdiri dari ada mangga atau Mangifera indica, ada asoka, kemudian muraya itu urun temurui, kemudian ada plumeria dan teridium, serta Annona muricata itu sirsa. Nah, kita menemukan informasi bahwasanya Mangifera indica itu sangat disenangi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua. Nah, kita juga harus berhati-hati kalau selama ini hanya mungkin menutup, mengubur dan menanam kaleng-kaleng berkas. Nah, spesies tumbuhan mangga ini juga digemari sebagai makanan dari nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi ini menjadi catatan penting bagi Ibu Nas mungkin atau Bapak Ibu yang lainnya. Next, Bapak. Nah, ini contohnya yang ditunjuk oleh tanda panah merah tersebut. Nah, itu nyamuk sedang berada di tumbuhan yang kita gunakan. Nah, di sana sebenarnya nyamuk itu selain menghisap darah, mereka juga mengkonsumsi nektar yang ada pada tumbuh-tumbuhan, Bapak Ibu sekalian. Next, Bapak. Nah, kalau yang ini aktivitas. Nah, kalau kita lihat juga aktivitas nyamuk Aedes aegypti ini juga didominasi aktivitas itu pada tanaman mangga. Ya, pada tanaman mangga, berarti dia menyenangi tanaman mangga. Ada sesuatu yang disenangi oleh Aedes aegypti tersebut itu pada tanaman mangga. Nah, kita sering menanam mangga itu di depan halaman rumah atau pekarangan rumah kita saat ini. Sedangkan yang lain tidak terlalu dominan untuk aktivitas. Nah, ini daun mangganya kami perbesar sehingga terlihat lebih panjang. Itu salah satu nyamuk Aedes aegypti yang hinggap di daun mangga. Ini mohon maaf karena objeknya kecil nyamuknya, kami harus memperbesar sehingga terlihat daun mangga itu panjang. Next, Bapak. Nah, aktivitas istirahat. Nah, di sini juga lebih dominan Aedes aegypti itu beristirahat pada tanaman mangga selain pada tanaman Ixora itu asoka, Bapak Ibu sekalian, kemudian temurui, dan di sini untuk aktivitas istirahat dia tidak terlalu menyenangi kelompok-kelompok tumbuhan plumeria dan teridium. Berikutnya, Bapak. Nah, ini contohnya dia beristirahat itu pada tumbuhan yang kita gunakan, daun temurui. Dia sangat menyenangi tumbuhan tersebut. Dan memang tumbuhan ini sering digunakan sebagai pada kari atau pada bumbu masak biasanya. Dan umumnya juga ini terdapat di pekarangan rumah kita sekalian. Next, Bapak. Nah, ini kita mencoba melihat kandungan senyawa flavonoid dan alkaloid pada tanaman uji. Nah, di sini pada Mangifera indica positif, di sana terdapat flavonoid, sedangkan alkaloidnya itu tidak ada. Kemudian pada Ixora atau asoka itu terdapat flavonoid dan juga alkaloidnya. Lalu pada muraya itu juga positif, terdapat flavonoid dan alkaloid. Nah, lalu berikutnya pada teridium itu hanya terdapat flavonoid, dan pada plumeria itu hanya terdapat alkaloid. Nah, next, Bapak, kesimpulan dari penelitian kami adalah Mangifera indica ini adalah tanaman yang preferensi dan aktivitas makan serta istirahat nyamuk Aedes aegypti itu paling tinggi ditemukan. Nah, jadi pada tumbuhan Mangifera indica atau tumbuhan mangga. Nah, kandungan senyawa tanaman flavonoid dan alkaloid itu berpengaruh terhadap preferensi dan aktivitas dari nyamuk Aedes aegypti pada tanaman. Demikian, Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian kami terkait dengan preferensi dan aktivitas dari nyamuk Aedes aegypti di laboratorium. Terima kasih Pak Anton dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini saya harus potong pohon mangga saya nih gara-gara. Ya, terima kasih Pak Samsul.